Di sudut kota yang diguyur hujan, berdiri sebuah rumah kecil, tua dan mulai rapuh dimakan waktu. Di dalamnya, seorang pemuda bernama Galang duduk termenung di kamarnya, ditemani suara rintik hujan yang menari di atas atap seng. Pikirannya melayang jauh, kembali ke sore tadi, saat Sylvia menatapnya dingin dan menolak untuk memaafkannya. Penolakan itu menghantam hatinya, bukan hanya karena rasa bersalah yang mengendap sejak lama, tapi karena ia benar-benar tulus ingin menebus segalanya. Ia memikirkan Sylvia yang kini duduk di kursi roda, dan pertanyaan itu terus mengusiknya. Apakah ini salahku? Apakah luka masa lalu yang kuukir membuatnya seperti ini? Bayangan itu menghantuinya, siang dan malam. Tapi satu hal yang tak berubah. Ia tak akan menyerah untuk meminta maaf, untuk memperbaiki yang dulu ia hancurkan. Di tengah lamunannya, suara ibunya membuyarkan semuanya. Sang ibu masuk perlahan, membawa kabar sederhana yang bagai tamparan kenyataan. Genteng dapur bocor lagi. Hujan makin deras. Galang hanya bisa tersenyum tipis. Wajahnya lelah, namun ia tahu hanya dirinya yang bisa memperbaikinya. "Baiklah, Bu," ucapnya pelan, sebelum melangkah keluar dari kamar. Di lorong sempit rumah itu, ibunya bertanya, hangat seperti biasa, "Gimana hari pertama kuliahmu, Nak?" Langkah Galang seketika melambat. Pertanyaan itu menusuk. Di benaknya, bayangan Sylvia muncul lagi, pahit, tajam, dan membekas. Namun, seperti biasa, ia sembunyikan semuanya di balik senyum kecil. "Ah, menyenangkan, Bu. Semua berjalan baik." Di tengah derai hujan dan senyum palsu, Galang melanjutkan harinya. Tak ada yang tahu betapa berat beban yang ia pikul. Kadang, seseorang hanya ingin didengar. Tapi di dunia Galang, ia memilih untuk tetap diam dan berjuang sendiri. Keesokan harinya, hari kedua Galang di kampus baru. Ia masuk kelas lebih awal. Ia memilih duduk di pojok belakang, tempat paling aman untuk seseorang yang tak punya teman bicara. Pandangan matanya menyapu sekeliling ruangan. Semua orang tampak sudah menemukan teman. Tertawa, berbagi cerita, sibuk dengan dunianya masing-masing. Hanya Galang yang tetap sendiri, terdiam, terasing. Beberapa menit kemudian, dosen masuk, mahasiswa mulai diam. Suara riuh berubah jadi keheningan. Galang membuka tasnya, mengambil buku tulisnya, namun tiba-tiba pintu kelas terbuka lagi. Semua kepala menoleh, dan di sana, Sylvia muncul, mengayuh perlahan kursi rodanya. Suasana berubah seketika. Beberapa mata memandang iba, beberapa hanya diam. Sylvia berusaha masuk, tapi pintu kelas terlalu sempit untuk dilalui sendiri. Galang terpaku. Ia baru sadar, kini ia dan Sylvia berada di program studi yang sama. Lalu suara dosen memecah keheningan. "Galang, bantu Sylvia masuk." Galang terkejut. Ia menoleh perlahan, ragu. Tapi ia tak bisa menolak. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan mulai mendorong kursi roda Sylvia. Wajah Sylvia jelas menunjukkan penolakan. Ia tak ingin dibantu, terlebih oleh Galang. Tapi saat ini, ia tak punya pilihan. Galang menuntunnya masuk, dan tanpa sengaja, menempatkannya di kursi kosong, tepat di sebelahnya. Sylvia terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia mencoba menahan perasaannya. Sementara Galang menunduk, enggan membuka percakapan. Mereka duduk bersebelahan. Namun di antara mereka, ada dinding bisu yang tinggi. Tak ada satupun kata terucap, hanya suara dosen yang terdengar di ruangan. Dan di antara puluhan mahasiswa lain, dua jiwa itu tenggelam dalam hening yang tak nyaman. Suara dosen terdengar tenang, menjelaskan materi di depan kelas. Namun bagi Galang, fokusnya telah terpecah. Ia melirik ke samping. Perlahan, matanya menatap sosok Sylvia. Dan saat itu juga, waktu seperti berhenti. Wajah cantik dan anggun di sebelahnya seolah bukan lagi orang yang sama. Namun dalam hatinya, Galang tahu. Inilah Sylvia. Gadis yang dulu pernah ia lukai dengan kata-kata. Yang pernah ia permalukan. Dengan candaan yang tak pernah dianggap serius. Hingga semuanya berubah. Perasaan bersalah menghantam seperti badai. Tubuhnya lemas. Tatapannya tak bisa lepas dari wajah Sylvia yang sedang menulis dengan tenang. Tapi tiba-tiba, Sylvia menoleh. Tatapannya tajam. Penuh kemarahan. Ia menutupi wajahnya dengan buku, seolah ingin berkata, "Jangan lihat aku." Galang hanya bisa diam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya.
Dan begitu pula hingga kelas berakhir. Tak ada percakapan, hanya keheningan di antara dua hati yang penuh luka. Beberapa jam kemudian, aula kampus dipenuhi mahasiswa prodi sastra. Sebuah seminar organisasi diadakan, panggung dipenuhi para pemimpin mahasiswa. Galang duduk di antara kerumunan. Di atas panggung, seorang pria berdiri percaya diri, berbicara lantang soal pentingnya berorganisasi. Dialah Presma, presiden mahasiswa. Galang mulai memahami struktur organisasi kampus. Dari belakang, terdengar suara-suara mahasiswi yang berbisik pelan. Presmanya ganteng banget. Galang hanya tersenyum tipis, mengabaikan obrolan itu. Matanya tertuju ke satu sosok yang duduk di belakang Presma. Seorang pemuda dengan tatapan tajam dan wajah yang tak asing. Kahima Prodi Sastra. Namanya Arda Sanjaya, semester 5. Galang merasa seperti mengenalnya, entah di mana, entah kapan. Tapi ia tak ingin memikirkannya terlalu dalam. Tiba-tiba, sebuah tangan di barisan depan terangkat. Semua mata menoleh. Sylvia. Dengan suara lantang, ia bertanya, "Apakah mahasiswi seperti saya boleh bergabung ke dalam organisasi? Bahkan menjadi ketua organisasi?" Suasana seketika hening. Galang membeku di tempat duduknya. Ia tahu hampir semua mahasiswa di ruangan itu tak punya minat pada organisasi. Tapi Sylvia justru menunjukkan keberanian. Galang menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sylvia bukan sebagai korban masa lalu, melainkan seseorang yang kuat dan tak pernah menyerah. Presiden mahasiswa itu tersenyum tipis melihat antusiasme yang terpancar dari seorang mahasiswi di kursi roda. Dengan tenang, ia menjawab bahwa semua mahasiswa baru berhak untuk bergabung dalam organisasi kampus. Tak ada batasan, tak ada pengecualian. Namun ketika Sylvia bertanya lebih jauh tentang kemungkinan menjadi ketua organisasi, Presma menjelaskan dengan serius bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan kinerja yang baik sebagai anggota. Bukan tentang siapa yang lebih vokal, tapi siapa yang paling berdedikasi. Sylvia mengangguk mantap. Tak ada keraguan di wajahnya. Ia tampak sudah siap untuk melangkah, untuk berkontribusi, untuk membuktikan. Dari bangkunya yang jauh di tengah kerumunan, Galang menyaksikan semuanya dalam diam. Hatinya bergetar, bukan karena kagum, tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin karena malu, atau rasa bersalah yang makin menumpuk hari demi hari. Perlahan ia berdiri dan pergi meninggalkan acara sebelum seminar itu benar-benar selesai. Malam datang. Kota mulai tenang dan hujan tipis membasahi jendela kamarnya. Galang duduk di atas kasur, memandangi layar ponsel yang mulai dipenuhi notifikasi. Salah satunya berasal dari grup mahasiswa Prodi Sastra. Ia membukanya dan membaca satu persatu pesan yang masuk. Isi obrolannya tentang pembukaan pendaftaran anggota baru himpunan mahasiswa. Sebuah link disematkan. Galang membaca perlahan, tanpa niat untuk bergabung. Hanya membaca, hanya lewat, hingga matanya tertumbuk pada sebuah pesan yang membuat dadanya kembali bergetar. Satu nama muncul, Sylvia. Pesannya singkat, dia telah mendaftar. Beberapa pesan lain menyusul, kebanyakan ragu atau bahkan menolak untuk ikut organisasi. Tapi Sylvia, satu-satunya yang lebih dulu maju. Galang terdiam. Pandangannya kosong, namun hatinya penuh pergolakan. Dan malam itu, dalam hening, ia mengambil keputusan kecil yang mungkin akan mengubah segalanya. Ia ingin berada di jalan yang sama. Entah untuk menebus, atau hanya ingin lebih dekat. Dan malam itu, ia mengetuk layar, menekan link formulir itu, lalu mengetik namanya sendiri.